Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz li Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala, masih dalam waktu-waktu yang perlu diperhatikan di dalam sholat. Sore hari ini insyaallah kita lanjutkan, yaitu mata yakunu mudrikan lil waqti. Kapan seseorang itu dikatakan mendapati waktu sholat? Seseorang itu dikatakan mendapati sholat ketika mendapati satu rakaat. Jadi seorang dikatakan mendapati satu rakaat, sholat itu ketika mendapati satu rakaat. Contoh misalnya, seseorang baru satu rakaat sholat duhur, ternyata sudah masuk waktu asar. Maka kita katakan apakah dia mendapati waktu sholat duhur? Padahal hanya dapat satu rakaat, kita jawab iya. Dia telah mendapati satu rakaat dari sholat duhur walaupun hanya satu rakaat. Ya. Dalil yang menunjukkan adalah demikian juga misalnya baru satu rakaat sholat maghrib, ternyata rakaat yang berikutnya sudah masuk waktu isya. Apakah dikatakan dia telah mendapati waktu maghrib? Kita jawab iya. Demikian juga seorang yang sholat subuh baru satu rakaat, ternyata sudah matahari terbit. Apakah kemudian dia mendapati sholat subuh? Kita jawab iya. Dalilnya adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a syams faqad adraka subha. Barang siapa yang mendapati sholat subuh satu rakaat sebelum matahari terbit, faqad adraka subha, maka sungguh dia telah mendapati salat subuh tersebut. Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syams, barang siapa yang mendapati satu rakaat sebelum matahari tenggelam, faqad adrakal asra, artinya dia telah mendapati salat asar. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Kalaupun misalnya dia hanya satu rakaat dari salat subuh, baru satu rakaat ternyata rakaat yang kedua sudah matahari terbit, kita katakan dia telah mendapati sholat subuh tersebut. Demikian juga baru satu rakaat dia mengerjakan sholat asar, ternyata matahari sudah tenggelam, maka kita katakan apakah dia telah mendapati sholat asar? Jawabannya adalah iya. Itu bagi mereka yang darurat. Bagi mereka yang darurat, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pertemuan kemarin, bahwa sampai matahari tenggelam itu diperuntukkan bagi mereka yang lupa atau yang ketiduran. Apakah hadis ini hanya berlaku untuk salat subuh dan salat asar? Jawabannya adalah tidak. Walaysa hadzal hukmu khassan bisubhi wal asar. Jadi hukum hadis ini itu tidak hanya khusus untuk salat subuh dan asar. Wa innama huwa amun fi kulli shalah. Dan itu berlaku umum untuk semua sholat. Jadi kalau misalnya tadi sholat duhur, baru satu rakaat sholat duhur ternyata masuk waktu asar, ya kita katakan satu rakaat itu dia telah mendapati waktu duhur. Demikian juga dengan isya, demikian juga dengan maghrib. Dalil yang lain yang menunjukkan adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka raka'atan minas shalah, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat, faqad adraka shalah, maka dia sungguh telah mendapati sholat tersebut. Artinya ini dalil menunjukkan secara umum bahwa semua sholat 5 waktu, walaupun hanya dapat satu rakaat, maka dia telah mendapati sholat tersebut. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah qada'ul fawaid. Qada'ul al-fawaid. Boleh nggak kita mengqada' sholat-sholat yang luput darinya? Ketika kita luput darinya sholat, boleh nggak kita mengqada'? Misalnya ketiduran atau kelupaan, dia bangun ternyata sudah waktu asar, padahal dia belum sholat duhur. Atau orang yang ketiduran bangunnya sholat
di waktu Isya padahal dia belum sholat maghrib, atau dia bangunnya sudah kesiangan padahal dia belum sholat subuh, apakah kita katakan dia boleh mengqadha? Jawabannya adalah iya. Adalah kalau sholat yang wajib itu diqadha, sholat wajib, maka mengqadhanya pun juga adalah termasuk wajib. Hukumnya adalah wajib. Jika sholat sunnah, maka mengqadha sholat sunnah pun juga hukumnya adalah sunnah. Dalil yang menunjukkan bahwa mengqadha sholat ini adalah termasuk diperintahkan mengqadha sholat yang luput, karena bagi mereka yang tidak sengaja. Dalilnya adalah hadits an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa satu salat, aw nama anha, atau ketiduran, fa kafaratuha, maka kafarahnya orang yang lupa atau orang yang ketiduran, ayyusalliya idza dzakaraha, yaitu salat ketika dia ingat dan salat juga ketika dia sudah bangun. Ini bagi mereka yang misalnya orang yang lupa karena kesibukan dengan pekerjaan, dia lupa kerja akhirnya kemudian baru sadar ternyata ini sudah jam 5 sore padahal dia belum sholat, misalnya belum sholat asar, atau menjelang matahari tenggelam ternyata dia belum sholat asar, maka ya kita katakan adalah atau dia karena lupa, dia bekerja ternyata sudah waktu asar padahal dia belum sholat duhur, maka mengqadha sholat duhur, karena qadha itu kan artinya mengerjakan sholat sudah habis waktunya. Kemudian itu bagi mereka yang kita katakan mengqadha sholat ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja. Siapa yang tidak sengaja? Yaitu orang yang lupa, orang yang ketiduran, dan yang ketiga adalah orang yang ditahan. Ditahan misalnya dia lagi ada proses hukum misalnya, ya kan? Dia ditahan atau di bandara atau di mana saja, atau ditawan oleh musuh. Dia ditawan oleh musuh. Dia sholat nggak bisa, ya kan? Karena masih dalam kondisi tawanan. Nah, ketika dia ditawan, ternyata waktu sholat itu sudah habis. Boleh nggak dia mengqadha sholat yang sesudahnya? Jawabannya adalah iya, karena bukan kesengajaan. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, boleh nggak mengqadha sholat bagi mereka yang sengaja menunda sampai habis waktunya? Misalnya apa? Dia menunda-nunda sholat duhur sampai waktu asar. Kemudian pada waktu asar, boleh nggak dia mengqadha sholat duhur karena kesengajaan dia menunda? Nah, ini adalah selanjutnya. Hal yaqdi man taraka sholata amdan hatta kharaja waktuha. Apakah boleh mengqadha bagi mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja itu sampai habis waktunya? Artinya ini boleh nggak dia mengqadha bagi mereka yang sengaja? Artinya dia bangun sebenarnya pada waktu subuh dia sudah bangun. Cuma dia menunda sholat subuh itu ternyata matahari sudah tenggelam, matahari sudah terbit. Apakah kemudian dia boleh mengqadha sholat subuh setelah matahari terbit itu? Ini bagi mereka yang sengaja, jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak boleh dia mengqadha, walaupun dia mengqadha 1000 kali pun juga tetap tidak akan diterima. Tetap tidak akan diterima. Kenapa? Karena kesengajaan dia menunda sampai habis waktunya. Qala Ibnu Hazm rahimahullahu taala fil Muhalla, Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengatakan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'ala likulli salati fardin waqtan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap salat wajib itu ada waktunya. Artinya Allah telah menetapkan waktu-waktu salat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang-orang mukmin. Waktan mahdudat tarafain. Artinya salat wajib itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi dari satu salat ke salat yang
berikutnya. Yadkhulu fi hinin mahdudin, dan masuk waktu sholat itu dengan waktu yang sudah ditetapkan. Wa yabtulu fi waqtin mahdudin, dan batalnya pun juga artinya habisnya sholat pun juga adalah waktu yang sudah ditentukan. Fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina man shallaha ba'da waqtiha. Tidak ada perbedaan orang yang sholat sebelum waktunya dengan orang yang sudah habis waktunya dengan sengaja. Artinya apa? Sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa sholat itu tidak sah kalau kita kerjakan sebelum waktunya. Sebelum masuk waktunya sholat kita kerjakan, maka itu tidak sah. Demikian juga tidak sah sholat apabila dikerjakan sudah habis waktunya dengan sengaja. Kenapa? Lianna kilaihima shalla fi ghairil waqti. Kenapa? Karena keduanya itu sholat di luar waktu. Wa aidan, demikian juga fa innal qada'a ijabu syar'in. Demikian juga bahwa mengqada salat itu kan kewajiban syariat. Ijabu syar'in itu adalah kewajiban. Maka saya katakan tadi, untuk salat wajib, maka mengqadanya pun juga hukumnya adalah wajib. Kalau salat itu adalah sunnah, maka mengqadanya pun juga adalah sunnah. Wa syar'u la yajuzu li ghairillahi ta'ala ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sementara syariat itu tidak dibolehkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak dibolehkan kecuali berdasarkan lisan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, saya ingin menegaskan bahwa ibadah itu bukan hasil produk manusia, bukan hasil karya manusia. Ibadah itu harus berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran, dan juga berdasarkan as-sunnah, artinya berdasarkan lisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada ketetapan dari Al-Quran dan tidak ada ketetapan dari syariat dari Rasulullah SAW, maka jangan coba-coba mengerjakan ibadah tersebut. Karena ibadah ini bukan tadi hasil karya manusia. Walau kana al-qada'u wajiban alal amidi, dan Ibnu Hazm mengatakan seandainya mengqada salat itu adalah wajib, artinya wajib bagi mereka yang sengaja menunda salat sampai habis waktunya, seandainya dibolehkan, ya kan? Seandainya mengqada salat yang wajib itu bagi sengaja, li tarkis salati hatta yakhruja waqtuha, dibolehkan bagi mereka yang meninggalkan salat dengan sampai habis waktunya. Lima aghfalallahu ta'ala, artinya padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah lalai. Artinya tidak lalai, wala rasuluhu, juga tidak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak mungkin Allah dan Rasulnya lalai atau lupa menjelaskan kepada hambanya bahwa kalau sholat bolehnya mengqada sholat itu sudah habis waktunya, ya kan? Itu sudah habis waktunya, tidak mungkin Allah tidak menjelaskan, ya kan? Wala nasiyahu, dan juga tidak mungkin Allah dan Rasulnya itu lupa menjelaskan. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya lupa menjelaskan kepada kita bahwa kalau habis boleh mengqada sholat kalau sudah habis waktunya dengan sengaja. Wala ta'ammada i'natana bitarki bayanihi. Demikian juga tidak mungkin Allah dan Rasulnya itu sengaja sengaja dia meninggalkan penjelasan. Artinya dia tidak memberikan penjelasan kepada kita bahwa bolehnya mengqada salat bagi mereka yang sengaja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu adalah lupa. Wa kullu syari'atin, dan semua syariat lam yati bihal Qur'an was sunnah fahiya batil. Jadi semua syariat, artinya berkaitan dengan ibadah, semua syariat itu lam yati bihal Qur'an, yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan juga tidak ada dalilnya dari as-sunnah, fahiya batil. Maka syariat itu adalah batil. Maka termasuk juga adalah bagi mereka yang sengaja menunda sholat sampai habis waktunya, maka itu adalah tidak sah. Kenapa? Karena dia mengerjakan yang itu tidak ditetapkan oleh Allah dan tidak ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi Ibnu Hazm mengatakan tidak ada bedanya orang yang mengerjakan sholat sebelum waktunya dengan sesudah waktunya.
perlu saya begini, kita ambil satu dialog yang supaya lebih memudahkan. Kalau mereka bertanya begini, kan kita misalnya begini ya, kita ambil contoh, ada orang yang sengaja menunda sholat duhur sampai tiba waktu asar. Sengaja dia menunda, memang sengaja dia menunda sholat duhur sampai habis waktu duhur, yaitu sudah waktu asar. Ketika di waktu asar, nah pertanyaan tadi, boleh nggak dia mengqadha sholat duhur karena sudah habis waktunya, dilakukan dengan sengaja? Mereka mengatakan begini, mereka mengatakan, ya boleh saya mengqadha. Siapa yang melarang saya mengqadha sholat sesudah sudah habis waktunya? Kita jawab tidak boleh, tidak ada lagi qadha bagi mereka yang sengaja. Nah, akhirnya mereka membantah begini. Orang yang ketiduran itu misalnya dia bangun pada waktu asar, padahal dia belum sholat duhur. Dia bangun pada waktu asar, padahal dia belum sholat duhur. Boleh nggak dia mengqadha? Kita jawab, Ahlussunnah mengatakan boleh dia mengqadha sholat. Kenapa? Karena dia bangun dari tidurnya. Nah, orang yang sengaja membantah begini, itu kan orang yang ketiduran itu kan berarti orang yang tidak sengaja. Orang yang tidak sengaja. Kalau tidak sengaja saja boleh mengqadha sholat. Kenapa yang sengaja tidak boleh mengqadha sholat? Saya kan sengaja. Kenapa tidak boleh? Padahal yang tidak sengaja saja boleh. Sementara yang sengaja kok tidak boleh. Ini logika mereka, cara berpikir mereka yang salah. Nah, di sini adalah apa? Padahal kita katakan bahwa kesengajaan itulah yang membuat amal ibadahnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adab yang perlu diperhatikan berkaitan dengan waktu sholat adalah waktu-waktu yang dilarang kita sholat. Apa saja waktu-waktu yang dilarang kita sholat? Juga sebenarnya berkaitan dengan nanti tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat. Al-awqatul lati nuhiyani sholati fiha. Waktu-waktu yang terlarang sholat padanya. Di sini dalam hadits dari Uqbah bin Amir disebutkan ada tiga waktu sholat ada tiga waktu yang tidak boleh kita sholat padanya. Yang pertama yang disebutkan adalah ketika matahari terbit sampai matahari meninggi seukuran satu tombak. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari tegak lurus, artinya matahari berada pada posisi puncak. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari mau tenggelam sampai tenggelamnya. Ini adalah tiga waktu yang disebutkan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada 5 waktu yang dilarang dengan rincian. Artinya rincian. Kenapa? Karena dia mengumpulkan hadits bahwa setelah sholat subuh sampai matahari terbit itu adalah waktu yang dilarang kita sholat sunnah. Demikian juga tambahan setelah sholat asar sampai matahari tenggelam, ini adalah waktu yang tidak boleh kita sholat. Jadi rinciannya ada 5, yaitu setelah sholat subuh sampai matahari terbit, yang kedua setelah matahari terbit sampai matahari meninggi seukuran satu tombak, atau 15 menit setelah matahari terbit, yang ketiga adalah ketika matahari berada pada posisi puncak di tengah, dan yang keempat adalah setelah sholat asar, dan yang kelima adalah matahari merah sampai kemudian tenggelam. Dalilnya adalah hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu taala qol salatu sa'atin. Ada 3 waktu. Karena Rasulullah SAW yanhana nusalli fihinna. Rasulullah SAW melarang kita sholat pada 3 waktu tersebut. Au annakbura fihinna mautana. Dan juga atau menguburkan pada waktu 3 waktu itu mayat-mayat kami, artinya jenazah-jenazah kami. Yang pertama adalah hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit sampai matahari meninggi, tartafi'a bazighah, sampai matahari meninggi seukuran satu tombak dalam riwayat yang lain. Yang kedua wahina yaqumu qa'imudz dhahira, dan ketika matahari itu tegak lurus, artinya matahari itu berada pada posisi puncak hatta tamila syamsu, sampai matahari itu tergelincir, sampai matahari tergelincir ke sebelah
barat. Yang ketiga adalah wahina tadayyafas syamsu lil ghurub, ketika matahari mau tenggelam, lil ghurub sampai hatta taghrub, sampai matahari tenggelam. Tapi ini adalah 3 waktu yang disebutkan, tapi dalam hadis yang lain disebutkan la sholata ba'dal subhi, atau dalam riwayat yang lain la sholata ba'dal fajri. Dan juga dalam riwayat yang lain la sholata ba'dal asri hatta taghrub. Demikian juga waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam illatan nahi. Yang kenapa tidak boleh kita sholat pada 3 waktu yang terlarang ini? Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa kita dilarang sholat pada waktu-waktu yang terlarang ini? Dan Nabi SAW, qad bayyana Nabi SAW illatan nahi. Nabi SAW menjelaskan sebabnya pelarangan anis sholati fi hadhil awqat, larangan sholat pada waktu-waktu ini. Biqaulihi, dengan sabdanya, li Amr ibnu Abasa, dalam hadis dari Amr ibnu Abasa, Rasulullah SAW bersabda, sholli sholatas subahi. Sholat subuhlah kalian, sholatlah sholat subuh, summa aksir anis sholat, hatta tatluat syamsu, hatta tartafi. Kemudian tahanlah sholat, sampai matahari terbit, sampai matahari meninggi seukuran 1 tombak. Artinya apa? Tahanlah di sini artinya jangan kalian mengerjakan sholat setelah matahari terbit sampai matahari itu meninggi seukuran 1 tombak. Kenapa? Fa innaha tatlu hina tatlu baina qarne syaitan. Kenapa? Karena ketika matahari terbit itu adalah munculnya pada saat itu adalah munculnya 2 tanduk syaitan. Karena perlu diketahui bahwa kemarin saya menyebutkan ketika matahari terbit itu kan seperti bulatan, setengah bulat atau kepala yang nongol. Jadi kepala yang nongol, dan itu adalah menunjukkan bahwa ketika matahari terbit dia nongol, yang terlihat adalah bagian kepala, itu menunjukkan bahwa di situ ada syaitan yang lagi muncul, yaitu adalah matahari terbit. Demikian juga ketika dia tenggelam, yang terlihat adalah bagian kepala, maka itu adalah larangan. Kemudian yang kedua ala wahina yasjud. Kenapa tidak boleh sholat ketika matahari terbit? Matahari terbit, dan itu adalah munculnya tanduk syaitan. Demikian juga wahina idzin yasjudu lahal kufar. Karena pada saat itu orang-orang kufar juga melakukan sujud pada waktu tersebut. Ini juga dalil yang menunjukkan larangan kita tasabuh dengan orang-orang kufar. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai mereka, maka termasuk ke dalam golongan mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tsumma sholli fa inna sholata mashuda mahdura hatta yastakilla adzillu birromhi." Kemudian setelah habis waktu yang terlarang itu, setelah matahari meninggi seukuran 1 tombak, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tsumma sholli." Kemudian setelah itu kamu sholat. Sholatlah, fa inna sholata mashuda, karena sholat itu sudah disaksikan. Artinya sholat itu mahdura, artinya sudah dibolehkan. Hatta yastakilla adzillu birromhi, sampai sampai bayangan itu kurang dari 1 tombak, artinya menjelang duhur. Artinya menjelang duhur. Summaksir anis sholat. Kemudian ketika menjelang duhur itu, tahanlah sholat. Tahanlah sholat, artinya jangan kalian sholat mulai dari sebelum matahari itu mau berada di puncaknya, atau sebelum matahari berada tegak lurus. Fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Kenapa tidak boleh kita sholat ketika matahari tegak lurus ini? Kenapa? Karena hina idzin, karena ketika itu tusjar jahannam. Karena pada saat itu neraka jahannam itu lagi di mendidih-mendidihnya. Jadi neraka jahannam itu lagi di panas-panasnya. Fa idza aqbalal fai, kalau sudah mulai aqbalal fai, ketika sudah mulai tergelincir, fasolli, maka silakan Anda sholat. Maka sholatlah, artinya ini waktu sholat duhur. Karena itu adalah matahari sudah tergelincir. Fa inna sholata mashuda mahdura, karena sholat itu sudah disaksikan dan sudah dibolehkan. Hatta tusalli al-asar, sampai sholat asar. Artinya waktunya sampai asar. Summa aksiranis sholati, kemudian tahanlah sholat. Summa aksiranis sholati hatta taghrubas syams. Kemudian tahanlah sholat sampai matahari tenggelam. Artinya setelah sholat asar, jangan kalian mengerjakan sholat sunnah sampai matahari tenggelam.
Fa innaha tagrubu baina qarnai syaiton. Kenapa? Karena pada saat itu munculnya dua tanduk syaiton. Karena ketika matahari mau tenggelam, nah itu sudah munculnya dua tanduk syaiton. Wahina idzin yasjudu laha al-kuffar. Dan ketika itu juga orang-orang kafir sujud, artinya melakukan sujud pada matahari mau tenggelam. Tapi ini adalah ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa 3 waktu yang dilarang, walaupun rinciannya di situ kita sebutkan ada 5, yaitu sebenarnya secara total semua itu ada 5, yaitu adalah setelah sholat subuh tidak boleh ada sholat. Demikian juga setelah sholat asar juga tidak boleh ada sholat sunnah. Yang jadi pertanyaan, sholat apa yang tidak dibolehkan? Sholat apa saja yang tidak dibolehkan pada waktu yang terlarang? Apakah semua sholat? Jawabannya adalah tidak. Sholat yang tidak diboleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang, yaitu adalah sholat nafilah mutlak. Adalah sholat nafilah mutlak. Sholat nafilah mutlak itu adalah sholat yang tidak punya nama sholatnya dan tidak ditentukan rakaatnya, ya kan? Dan tidak ada ketentuan waktunya. Itu namanya sholat nafilah mutlak. Artinya hanya keinginan. Saya kok kepingin sholat, padahal setelah sholat asar, maka itu nggak boleh. Misalnya sekarang ini, boleh nggak saya kok kepingin sholat sunnah sekarang? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah waktu yang terlarang. Ya kan? Adapun sholat wajib, maka para ulama menyatakan itu adalah boleh. Misalnya sekarang dia baru sholat asar. Nah, dia baru sholat asar sekarang ini, padahal setelah matahari sudah mau tenggelam misalnya, dengan tentunya bukan karena kesengajaan, maka kita katakan adalah boleh. Kenapa? Karena itu adalah sholat wajib. Demikian juga misalnya sholat tahiyatul masjid. Boleh nggak kita sholat sunnah tahiyatul masjid pada waktu yang terlarang? Nah, ini juga ada khilaf, ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh sholat sunnah ketika matahari pada waktu yang terlarang, yaitu sholat tahiyatul masjid. Sebagian dari ulama menyatakan bahwa itu adalah boleh. Wallahu ta'ala alam, karena ini adalah masalah khilaf di antara para ulama. Adapun wa yustasna min hadan nahi ma zamanun wa makan. Apa saja sholat yang dikecualikan? Artinya sholat apa saja yang dikecualikan dari pelarangan ini, dari pelarangan waktu ini dan juga tempat. Artinya yang apa saja sholat yang dibolehkan dari waktu-waktu yang terlarang ini, dan apa saja sholat yang dibolehkan pada tempat-tempat yang terlarang. Amma zamanu, adapun waktu, fa indal istiwa yaumal jum'ah. Adapun sholat yang dibolehkan pada waktu yang terlarang, yaitu adalah apa? Pada waktu yang terlarang adalah indal istiwa, ketika matahari berada tegak lurus, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Artinya sholat Jumat kita katakan adalah sholat sunnah pada hari Jumat, itu adalah boleh. Walaupun itu sholat sunnah mutlak, walaupun itu sholat nafilah mutlak pada hari Jumat, maka itu adalah boleh. Boleh walaupun pada waktu yang terlarang. Ini hanya khusus pada hari Jumat dan tidak berlaku pada hari-hari yang lain. Misalnya hari Senin, boleh nggak dia sholat ketika matahari tegak lurus? Nggak boleh. Hari Selasa boleh nggak boleh. Hari Rabu juga nggak boleh. Hari Kamis juga nggak boleh. Sabtu Ahad juga tidak boleh. Yang dibolehkan hanya pada hari Jumat. Misalnya seseorang datang ke masjid pada hari Jumat. Dia sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, dia sholat 2 rakaat. Kemudian salam. Setelah 2 rakaat, kok kepingin lagi sholat. Dia sholat lagi 2 rakaat. Nah, begitu selesai 2 rakaat, dia kepingin lagi, kepingin terus. Padahal matahari itu misalnya ketika dia mengerjakan sholat 2 rakaat itu, boleh jadi pada saat itu matahari berada di puncak. Nah, boleh nggak dia sholat? Ya kita katakan dibolehkan hanya khusus pada hari Jumat. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menunjukkan bahwa sholat sunnah mutlak yang dibolehkan itu adalah pada hari Jumat. Nabi SAW bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah. Seseorang itu tidaklah dia mandi pada hari Jumat, fayatatahharu mastata'a, kemudian dia bersuci semampu dia, min tuhrin wa yaddahinu min duhnin, dan memakai klimis, memakai minyak rambut, au yamussa min tibi baitihi, kemudian dia memakai wangi-wangian dari rumahnya, summa yakhruju, kemudian dia keluar
artinya dari rumahnya pergi ke masjid pada hari Jumat, fala yufarriqu baina itsnaini. Kemudian ketika dia masuk masjid, fala yufarriqu baina itsnaini, maka tidak boleh dia memisahkan di antara dua orang. Ada dua orang yang sedang duduk pada hari Jumat, maka tidak boleh kita memisahkan. Tidak boleh kita memisahkan dua orang tersebut. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian setelah dia masuk masjid pada hari Jumat, kemudian dia sholat. Apa yang ditetapkan baginya. Tsumma artinya ditetapkan baginya, artinya berdasarkan ketetapan dia. Dia kepingin sholat 2 rakaat, kepingin lagi 2 rakaat, kepingin lagi 2 rakaat. Artinya sampai dia merasa bahwa itu adalah apa? Ditetapkan baginya. Misalnya dia sudah mengerjakan 10 rakaat, sudah mengerjakan 20 rakaat, atau mengerjakan 16 rakaat, itu adalah apa? Karena itu namanya sholat nafilah mutlak. Karena dia tidak punya nama dan tidak ada ketentuan rakaatnya, dan juga ya kita katakan tidak ada batas waktunya. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat apa yang ditetapkan baginya. Summa yunsitu, kemudian dia diam. Kenapa dia diam? Karena apa? Iza takallama al-imam, ketika imam itu sudah mulai khutbah. Ketika imam sudah mulai khutbah, berbicara, maka dia diam. Illa ghufira lahu, apa balasan yang diberikan bagi mereka yang dia datang ke masjid, kemudian dia sholat semampu dia, berapa rakaat, kemudian dia diam ketika imamnya sudah khutbah, maka ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya, ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Dihapuskan dosa-dosanya antara dia antara pada hari Jumat itu dengan hari Jumat yang lalu. Artinya diampuni dosa-dosanya itu adalah satu Jumat yang lalu. Nah, di sini dikatakan apa? Fa nadabahu ila sholatin ma kutiba lahu. Kemudian dia mengerjakan sholat sunnah sampai kemudian apa? Ma kutiba lahu. Padahal itu tidak ditetapkan baginya. Walam yamna'hu anha, dan itu tidak dilarang baginya. Illa fi waqti khurujil imam, kecuali kalau apa? Kalau imamnya illa fi waqti khurujil imam, kecuali pada waktu keluarnya imam. Artinya ketika imam sudah naik di atas mimbar, maka tidak boleh lagi kita sholat sunnah mutlak. Kalau imam sudah naik di atas mimbar, kemudian apa? Sholat sunnah mutlak itu tidak boleh lagi. Tidak dibolehkan, kecuali apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid, karena juga ada riwayat ketika Nabi SAW sedang khutbah, ada seorang sahabat yang langsung duduk, ditegur, ya kan? Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum. Kalau begitu kamu bangun, sholatlah 2 rakaat. Artinya untuk sholat yang dibolehkan ketika khutib di atas mimbar itu adalah sholat tahiyatul masjid. Adapun sholat nafilah mutlak, maka itu sudah tidak dibolehkan. Walihadza qala ghairu wahidin minas salaf. Oleh karenanya banyak dari kalangan salaf yang berkata diantaranya adalah minhum Umar bin Khattab. Diantaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa tabi'ahu alaihi Imam Ahmad bin Hanbal, dan diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Khurujul imam yamna'us shalah. Keluarnya imam, artinya naiknya imam di atas mimbar, itu menghalangi sholat. Maksudnya sholat nafilah mutlak. Wa khutbatuhu tamna'ul kalam. Adapun khutbahnya imam itu adalah menghalangi pembicaraan, menghalangi obrolan. Maka ketika khutib di atas mimbar, maka tidak boleh ada obrolan, tidak boleh ada pembicaraan, bahkan mengatakan di sampingnya saja. Dia mengatakan di sampingnya, itu juga tidak boleh. Itu juga dianggap adalah berbicara. Fa ja'alu al-mani' minas shalah khurujul imam. Maka menjadikan yang terlarang dari sholatnya, artinya yang sholat itu adalah terlarang, itu adalah khurujul imam. Itu adalah naiknya imam di atas mimbar, la intisafan nahar, bukan karena matahari berada di puncak. Bukan karena matahari berada di puncak. Artinya matahari berada di puncak itu dalil menunjukkan bahwa boleh sholat nafilah mutlak hanya khusus pada hari Jumat. Adapun yang dilarang sholat bukan karena matahari tegak lurus, tapi karena imamnya, artinya khotibnya itu sudah mulai naik di atas mimbar. Tapi ini waktu yang tidak boleh kita sholat. Artinya ini adalah yang dikecualikan. Artinya waktu sholat yang terlarang tapi boleh kita mengerjakan.
yaitu adalah sholat nafilah mutlak pada hari Jumat. Ammal makan, adapun tempat yang dibolehkan kita sholat pada waktu yang terlarang adalah fa Makkah. Maka Mekah, kota Mekah itu adalah membolehkan kita sholat walaupun itu pada waktu yang terlarang. Zadahallahu ta'ala tasrifan wa ta'ziman. Karena kota Mekah ini Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan kemuliaan dan keagungan. Fala tukrahu sholatu fiha, maka tidak makruh hukumnya sholat pada waktu yang pada tempat ini. Artinya kota Mekah itu tidak dimakruhkan sholat sedikit pun min hadzil awqat, dari waktu-waktu yang terlarang ini. Dalil yang menunjukkan bahwa kota Mekah ini boleh kita sholat walaupun itu pada waktu yang terlarang adalah sabda Nabi SAW, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait, janganlah kalian menghalangi seorang pun tawaf di Baitullah. Jangan kalian menghalangi seorang pun tawaf di Baitullah. Wa shalla ayyata sa'atin, dan juga jangan kalian melarang orang-orang sholat di waktu kapanpun, min lailin aw naharin, baik itu di malam hari maupun di siang hari. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa tawaf itu pada waktu yang terlarang pun juga adalah boleh. Karena ada sebagian dari ulama menyatakan tawaf itu adalah terhitung sama dengan sholat. Maka untuk tawaf tidak ada waktu-waktu yang terlarang. Kapan saja, baik di siang hari maupun di malam hari, sebagaimana sholat sunnah di Masjidil Haram di kota Mekah, maka boleh sholat walaupun itu adalah pada waktu yang terlarang. Wassalatul manhiyu anha fi hadhil awqat, adapun sholat yang dilarang pada waktu-waktu yang terlarang ini, hiya sholatut tatawwi al mutlak, adalah sholat nafilah mutlak. Tadi sudah kita sebutkan bahwa sholat yang dilarang hanya sholat nafilah mutlak. Sholat nafilah mutlak itu adalah sholat yang tidak punya nama. Tidak ada namanya, hanya kepingin. Saya kok kepingin. Itu namanya tidak ada namanya, maka itu sholat nafilah mutlak. Demikian juga sholat nafilah mutlak tidak ditentukan rakaatnya. Tidak ada ketentuan rakaatnya. Bisa jadi 60 rakaat, 50 rakaat, 100 rakaat. Itu adalah sholat nafilah mutlak. Kenapa? Karena keinginan. Saya kok kepingin sholat, kepingin. Alladzi la sababalahu. Dan sholat nafilah mutlak juga la sababalahu. Tidak ada sebabnya. Tanpa ada sebab dia kepingin sholat, itu namanya nafilah mutlak. Sebab kalau ada sebab, itu namanya sholat nafilah muqayyad. Seperti sholat tahiyatul masjid. Karena dia masuk masjid, maka masuk masjid itulah yang membolehkan dia sholat. Ya kan? Sebabnya yang membolehkan dia sholat, yaitu adalah karena masuk masjid. Itu adalah sebabnya, karena itu adalah sebab. Walaupun itu adalah pada waktu-waktu yang terlarang. Maka ini namanya sholat nafilah muqayyad. Fayajuzu fi hadzal awqat, maka kalau yang ada sebab, maka boleh dia mengerjakan sholat itu, walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Di antaranya adalah sholat tahiyatul masjid, demikian juga sholat jenazah. Sholat jenazah maka boleh, kapan saja jenazah ada di masjid, maka boleh kita sholat. Ya kan? Sebagaimana yang ada jenazah pada waktu asar, ya kita sholat jenazah setelah sholat asar, padahal setelah sholat asar itu tidak boleh ada sholat. Ini dikecualikan. Kenapa? Karena sholat ini ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya karena di situ ada jenazah. Baik. Fayajuzu fi hadhil awqat qada'ul fawaid. Demikian juga boleh mengqadha sholat pada waktu-waktu yang terlarang. Walaupun itu pada waktu yang terlarang itu adalah boleh. Kenapa? Karena itu adalah sholat wajib. Bukan sholat nafilah mutlak. Contohnya misalnya apa tadi saya menyebutkan contoh orang yang dia ketiduran. Dia ketiduran, bangunnya itu pada waktu asar. Pada waktu asar. Itu waktu asar. Itu sudah setelah sholat, orang-orang setelah sholat asar. Pada dia belum sholat duhur. Boleh nggak dia sholat duhur pada waktu ini? Ya kita katakan adalah boleh. Walaupun itu adalah waktu yang terlarang. Kenapa? Karena ini adalah sholat wajib. Karena ini adalah sholat wajib. Maka ini adalah maka itu adalah dilakukan, boleh kita mengerjakan. Jadi berarti apa? Sholat yang boleh dikerjakan pada waktu yang terlarang ini, yang pertama adalah sholat wajib. Yang kedua adalah sholat pada hari Jumat. Sholat pada hari
Jumat, sholat sunnah pada hari Jumat. Dan yang ketiga adalah sholat yang ada sebab. Apakah sebabnya karena masuk masjid atau sebabnya karena jenazah. Faridatan kanat au nafilah. Apakah itu sholat wajib, mengqadha sholat wajib atau sholat sunnah, maka ini adalah boleh walaupun itu pada waktu yang terlarang. Demikian juga ketika Nabi SAW ketiduran, bangunnya kesiangan, matahari itu sudah mulai meninggi, dan Nabi SAW kesiangan, dan Nabi SAW tetap mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Qobliyah, setelah itu baru sholat subuh. Ini juga dalil, itu namanya mengqadha. Karena apa? Sholat sunnah qobliyah subuh, itu dia qadha, itu dikerjakan setelah matahari meninggi. Artinya mengqadha sholat qobliyah, ini hukumnya juga adalah sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menunjukkan bahwa mengqadha sholat ini adalah boleh, adalah man nasiya sholatan, barang siapa yang kelupaan dari sholat, falyusalli idza dzakaraha, maka adalah dia sholat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah amalan. Saya tidak melakukan satu amalan arja ini yang bisa saya harapkan di sisiku kecuali lamma tatahhar tuhuran, kecuali saya tidak melakukan saya tidaklah bersuci di saatin min lailin aw naharin, di saat baik itu di malam hari maupun di siang hari, illa shallaitu tuhur, kecuali saya sholat dengan tohara tersebut, artinya dengan wudhu tersebut, makuti bali an usalli, padahal saya itu tidak ditetapkan
Juga yang perlu diperhatikan berkaitan dengan waktu sholat adalah larangan sholat sunnah idza uqimatis sholat. Larangan juga kita sholat sunnah ketika iqamah sholat dikumandangkan. Boleh nggak kita sholat sunnah ketika iqamah sholat dikumandangkan? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Bagaimana kalau orang yang sudah mengerjakan sholat sunnah, dia sudah sholat sunnah, baru 1 rakaat ternyata iqamah sholat dikumandangkan. Ya sudah, hentikan, dianggap tidak ada sholat. Jadi tinggalkan atau hentikan sholat tersebut ketika iqamah sholat dikumandangkan. Kecuali kalau dia sudah masuk pada rakaat yang kedua. Kalau dia sudah pada rakaat yang kedua, maksudnya pada ruku yang kedua, maka dia teruskan walaupun iqamah sholat dikumandangkan, karena ada riwayat-riwayat yang lain. Yang menunjukkan bahwa kalau sudah kalau dia sudah sempurna, kalau dia sudah pada rakaat yang sudah sempurna, maka dia teruskan. Dalil yang menunjukkan bahwa sholat sunnah ketika iqamah sholat dikumandangkan tidak dibolehkan adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis shalah, apabila iqamah sholat dikumandangkan, fala sholata, maka tidak boleh ada sholat illa al-maktuba, kecuali hanya sholat wajib. Jadi kalau iqamah sholat dikumandangkan itu hanya boleh itu adalah sholat wajib. Adapun sholat-sholat sunnah yang lainnya, apakah itu sholat sunnah mutlak, apakah itu sholat sunnah muqayyad, maka itu juga tidak boleh. Walaupun ada jenazah ketika iqamah sholat dikumandangkan, apakah kita kemudian boleh sholat jenazah ketika iqamah sholat dikumandangkan? Juga tidak dibolehkan. Juga tetap tidak dibolehkan. Yang dibolehkan itu hanya sholat wajib. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dengan waktu-waktu sholat adalah apa? Adalah tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat. Apa saja tempat yang tidak boleh kita sholat? Artinya Artinya waktu yang juga tidak boleh. Tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat. Di antara tempat yang tidak boleh kita sholat yaitu adalah apa? Adalah al-mawadi allati nuhiya anis sholati fiha. Tempat-tempat yang dilarang kita sholat padanya. Yaitu adalah ini tempat-tempat yang istilahnya yang dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin. Saya dilebihkan dari para nabi itu 6 perkara. Ada 6 perkara saya dilebihkan dari nabi-nabi yang lain. Sebenarnya hadis ini menunjukkan 6 angka yang disebutkan di sini bukan menunjukkan kepada pembatasan. Karena kaidah mengatakan al-adad ghairu mahsuratin bi adadi muayyan. Bilangan yang disebutkan itu tidak menunjukkan pembatasan. Bilangan itu tidak menunjukkan pembatasan kecuali memang dalil itu pasti mengatakan bahwa angka itu adalah pasti. Seperti sholat 5 waktu itu adalah sholat yang wajib. Itu memang sudah angka 5 waktu ini adalah yang pasti. Adapun hadis yang artinya secara umum bahwa angka bilangan itu bukan menunjukkan pembatasan. Termasuk kelebihan Rasulullah SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Itu apakah menunjukkan hanya 6? Tidak. Karena kenapa ada satu kitab yang menjelaskan ada 1000 perbedaan Rasulullah SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan ada juga yang menulis perbedaan Rasulullah SAW dengan umatnya itu adalah jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, di antara yang disebutkan, kenapa disebutkan di sini 6? Kenapa? Karena tidak mungkin disebutkan 1000 itu dengan satu kali ucapan, itu adalah sesuatu yang akan memberatkan bagi mereka yang akan menghafal. Maka Nabi SAW itu berbicara kepada sahabat itu tentunya biqadri ukulihim, berdasarkan akal-akal mereka. Maka Rasulullah mengatakan fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin. Saya dilebihkan dari nabi-nabi yang lain itu 6 perkara. Yang pertama adalah itu jawami al-kalim. Saya diberikan jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu adalah ucapan yang ringkas tapi maknanya itu adalah padat. Kemudian yang kedua wa nusirtu birrubi. Saya dimenangkan dalam semua peperangan walaupun perjalanan itu harus ditempuh dalam waktu 1 bulan. Artinya saya selalu dimenangkan dalam peperangan
dalam peperangan dengan apa? Diberikan ketakutan kepada para musuhnya. Ya kan? Walaupun perjalanan 1 bulan. 1 bulan untuk menuju ke musuh. Musuh itu sudah mendengar bahwa Rasulullah itu sudah akan menuju kepadanya, itu sudah diberikan ketakutan kepada mereka, musuhnya. Ini sudah diberikan ketakutan. Itu adalah kelebihan. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain tidak diberikan ketakutan pada musuh-musuhnya. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Antara rampasan perang dihalalkan bagiku, sementara nabi-nabi yang lain tidak dihalalkan. Yang keempat adalah wajuilat liyal ardu tahuran. Nah, dijadikan apa? Dijadikan bagiku ini adalah bumi ini sebagai alat bersuci. Artinya tahuran. Bumi ini, tanah ini adalah alat bersuci. Kalau nabi-nabi yang lain itu tidak ada tayamum, tidak ada syariatnya tayamum. Yang ada syariatnya tayamum itu adalah hanya di syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi sebelumnya tidak ada air, maka tidak ada sholat. Tapi apakah kemudian di zaman Nabi SAW tidak ada air, kemudian tidak ada sholat? Jawabannya adalah tidak, tetap sholat. Cuma tidak dengan wudu, tapi diganti dengan tayammum. Wa masjidan. Dan kelebihan yang lain bahwa dijadikan masjid ini adalah sebagai alat, dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid. Artinya di tanah manapun boleh kalian bangun masjid. Di tanah manapun boleh kalian sujud di atasnya. Di tanah manapun boleh kalian bangun masjid di atasnya. Silahkan. Ya kan? Di tanah manapun. Ini dalil yang menunjukkan adalah boleh. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Nabi Isa tidak boleh sholat kecuali hanya di tempat tertentu. Nabi Musa ketika mengerjakan sholat itu juga tidak agama Yahudi itu hanya pada tempat tersendiri. Tempat khusus. Agama Nasrani pun juga hanya pada tempat-tempat khusus. Tidak ada orang Nasrani sembayangan di sawah, itu nggak ada. Tidak ada orang gerejanan sembayangan di pinggir kali, itu nggak ada. Ya kan? Hanya orang-orang Muslim yang sholat dimanapun, bahkan di trotoar, di jalanan, itu orang Muslim bisa di mana saja boleh dia sholat, di jalan, di trotoar, di stasiun, di terminal. Nah, dimanapun tempat boleh dia mengerjakan sholat. Nah, adapun dan kelebihan Rasulullah SAW yang lain, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan saya diutus kepada seluruh makhluk. Artinya ini adalah Rasulullah SAW diutus kepada seluruh makhluk, dilebihkan bahkan kepada jin. Nah, Nabi SAW itu diutus kepada jin juga. Jadi bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada jin. Wa khutima bi an-nabiyyun, dan kelebihan juga saya yang keenam adalah saya dilebihkan, saya ditutup dari semua para nabi. Dan ingat Nabi SAW mengatakan khutima bi an-nabiyyun, tidak dikatakan khutima bi al-mursalun, al-mursalin. Tidak dikatakan saya adalah penutup para rasul, tapi Nabi SAW mengatakan saya adalah penutup para nabi. Kenapa? Karena kalau nabi, ada yang mengatakan nabi, di sini ini menunjukkan kita katakan Rasulullah mengatakan khutima bi an-nabiyyun. Artinya kalau ada orang mengaku nabi, itu adalah itu sudah keliru. Tapi kalau ada yang mengaku rasul, itu juga dibantah dengan ini. Kenapa? Karena saya adalah penutup para nabi dan juga penutup para rasul. Kenapa? Karena nabi itu itu nabi adalah umum. Rasul itu adalah secara khusus. Baik. Tempat yang tidak boleh, artinya tempat-tempat yang dilarang, yang disebutkan di sini adalah selain dari, ya kita katakan yang disebutkan dalam hadits, yaitu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Artinya termasuk juga nanti yang disebutkan pada selanjutnya, al-ardu kulluha masjid illa mastusniya fi hadhil hadits. Artinya yang disebutkan dalam hadits dari Jabir tadi, dari Abu Hurairah tadi, yang kelebihan Rasulullah itu ada 6, di situ hanya menyebutkan masjid. Nah, ada kecuali yang dikecualikan dari hadis ini. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis dari Jundub bin Abdillah al-Bajali. Nah, disebutkan dalam hadis Jundub bin Abdillah al-Bajali, qal sami'tu Rasulullah SAW qabla yamut bi khamsin. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW sebelum kematiannya, 5 hari sebelum kematiannya. Wa huwa yaqul, Nabi SAW berkata, ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna kubur anbiya'ihim
mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka, wasolihihim, dan kuburan orang-orang soleh mereka, masajid. Itu dijadikan apa? Sebagai masjid. Artinya kuburan itu dijadikan sebagai masjid. Maksudnya masjid di sini adalah tempat sholat, tempat dia sujud. Artinya dia sujud kepada kuburan, dia sujud kepada orang-orang soleh, dan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang soleh. Ala, kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah, ini adalah huruf tanbih. Kalau ada dalam bahasa Arab itu ala, itu menunjukkan tanbih, peringatan. Ala fala tattakhizul kubur masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu tempat kalian melakukan sholat. Jangan jadikan kalian masjid itu sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Nah, itu jangan kalian. Karena masjid itu adalah tempat dipenuhi dengan zikir. Sholat masjid dijadikan tempat untuk banyak sholat. Baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Demikian juga masjid itu adalah banyak untuk ibadah baca Quran. Nah, iya kan, tempat baca Quran. Maka jangan jadikan kuburan itu sebagai tempat untuk kalian sama dengan masjid. Yaitu adalah apa? Kalian di kuburan sholat, sujud. Jadikan sujud, apakah itu wajib maupun sholat sunnah. Kemudian masjid, kuburan itu juga jangan jadikan sebagai tempat untuk kalian membaca Al-Quran di dalamnya. Nah, ya kan, membaca Al-Quran di kuburan. Atau kemudian di zikir-zikir Anda di kuburan. Maka itu juga adalah tidak dibolehkan. Inni anhaakum an dzalik. Karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu. Juga disebutkan dalam hadis yang lain. Artinya dikecualikan dari masjid yang tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat adalah hadits Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala qala qala Rasulullah SAW, al-ardu kulluha masjid. Semua bumi ini itu adalah masjid. Artinya di tanah manapun boleh kalian sujud, boleh kalian jadikan masjid, boleh kalian beribadah di atasnya. Illal maqbara wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kenapa? Karena kuburan ini, kita katakan kuburan ini tidak boleh kita sholat. Karena itu adalah sebabnya kenapa? Karena itu adalah tasabuh dengan orang-orang kufar. Tasabuh dengan orang-orang musyrikin. Dan yang kedua tentunya adalah tidak boleh kita sholat. Karena itu adalah kita katakan kuburan ini juga adalah termasuk para syaitan. Nah, tidak boleh kita sholat karena syaitan itu suka sholat-sholat di tempat tersebut. Wal hammam, demikian juga kamar mandi, karena kamar mandi adalah tempat bercokolnya syaitan. Markas syaitan itu adalah kamar mandi. Maka tidak boleh kita sholat. Artinya di tempat-tempat di mana syaitan itu banyak, maka tidak boleh kita sholat di atasnya. Seperti kuburan dan juga kamar mandi. Juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa tempat yang tidak boleh kita sholat adalah mabarikil ibil, adalah kandang onta. Tempat mabariki al-ibil itu artinya bukan kandang onta secara keseluruhan. Di mana onta itu misalnya seperti kalau kita lihat di Bonbin lah. Kalau di kebun binatang itu kan ada misalnya onta, orang naik, kemudian keliling satu kali putaran naik onta dengan bayaran sekian. Boleh nggak kita sholat di mana onta-onta itu keliling di situ? Itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah tempat di mana yang di kandang yang sudah ada pagar besinya, di mana onta di situ dia makan, dia minum di situ, kemudian dia buang kotoran di situ, dia kencing di situ. Itu yang nggak boleh. Itu namanya tempat, ini namanya mabarik al-ibil. Tempat yang tidak boleh kita sholat. Dalilnya adalah hadits Anil Barra ibnu Azib. Dari Al-Barra ibnu Azibin radhiyallahu ta'ala nuqal. Suila Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ditanya. Anis sholati fi mabarikil ibil. Sholat itu di tempat menderumnya onta. Tempat di mana onta itu makan, dia minum, dia buang kotoran, dia kencing di situ. Faqal, kemudian Nabi SAW menjawab, la tusallu fi mabarikil ibil. Jangan kalian sholat di tempat-tempat onta tersebut. Fa innaha minas syayatin. Kenapa? Karena itu adalah tempat-tempat syaitan di situ. Para syaitan di situ ada di situ. Wa su'ilani sholati fi marabidi al-ghanam. Kemudian Rasulullah ditanya tentang sholat di kandang kambing. Di mana kambing di situ adalah namanya kandang kambing. Kambing di situ dia makan, dia buang kotoran, dia kencing di situ. Boleh nggak kita sholat di kandang kambing? Maka Nabi SAW menjawab, sallu fiha fa innaha barakah.
maka sholatlah di kandang kambing karena di situ ada barokahnya. Kenapa di situ ada barokahnya? Karena memelihara kambing ini adalah termasuk kita katakan adalah pekerjaan dari para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu adalah kebanyakan adalah pengembala kambing. Dan juga termasuk barokah dari kambing ini karena apa yang ada di kambing ini adalah banyak barokahnya, ya kan? Dari makanannya, dari yang kita makan dari kambing itu adalah banyak barokahnya. Wallahu taala alam. Jadi ini adalah tempat-tempat yang tidak boleh kita sholat, adalah kuburan, kamar mandi, termasuk di dalamnya adalah WC, kemudian adalah kandang tempat menderumnya unta. Kemudian ada yang bertanya, boleh nggak kita sholat di atas septic tank? Di atas septic tank. Misalnya septic tank yang sudah dibuat kayak sumur, di atasnya ditutupi dengan dak. Nah, di dak. Boleh nggak kita sholat di atasnya? Maka itu adalah boleh. Karena kita tidak sholat di kamar mandi atau itu adalah di atas septic tank itu bukan berarti kita sholat di atas ini kotoran, najis itu tidak, karena najis itu tidak akan naik ke atas, ya kan. Jadi yang dilarang itu adalah kamar mandi, bukan di atas septic tank. Jadi ini adalah tempat-tempat yang tidak boleh. Demikian juga tempat yang tidak boleh kita sholat adalah tentunya tempat-tempat pemujaan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik di situ di mana dia memuja di situ, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka juga tidak boleh. Misalnya ada pohon yang dikeramatkan. Ada pohon yang dikeramatkan, pohon dikasih kain kafan, kemudian di situ disesajen, disuguhkan beberapa sesajen, kemudian kita sholat supaya jinnya pergi. Yaitu justru adalah itu tidak boleh, karena itu tempat jin, tempat syaitan. Maka kan ilahnya, sebabnya kita tidak boleh sholat itu kenapa? Yang satu adalah tempat jin, tempat para syaitan, dan yang kedua adalah tempat najis. Tempat najis. Dan orang-orang musyrik, penyembahan orang-orang musyrik itu adalah najis. Termasuk tempat syaitan dan juga tempat najis. Karena najis itu ada dua, najis ma'nawiyah dan najis hissiyah. Najis ma'nawiyah itu adalah najis kesyirikan. Kesyirikan itu termasuk najis. Sebagaimana Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Maka tempat peribadatan orang-orang musyrik tidak boleh kita sholat di situ. Ya. Walaupun itu bukan kuburan, pohon, atau ada batu yang disembah, ada batu yang dijadikan sebagai Tuhan, dibawa di situ sesajen, boleh nggak kita sholat di atas batu itu? Nggak boleh, ya kan? Tidak boleh kita sholat di atasnya. Demikian juga tidak boleh kita sholat di tempat yang tidak boleh kita sholat adalah di tempat penyembelihan hewan, ya, di majsar. Tadi tempat hewan-hewan itu disembelih, itu juga nggak boleh kita sholat, ya kan? Misalnya kebiasaan dia menyembelih onta, misalnya onta di situ dia sembelih, maka tidak boleh kita sholat di mana onta itu disembelih di situ. Atau di kandang sapi yang disembelih, hanya khusus menyembelih sapi di tempat itu, atau kambing, itu nggak boleh kita sholat di tempat tersebut. Kenapa? Karena darah yang keluar dari hewan ketika disembelih itu adalah termasuk darah najis. Termasuk darah najis. Maka ini tidak boleh kita sholat di tempat-tempat jagal. Di tempat-tempat jagal penyembelihan hewan, apakah itu ayam atau ayam, tempat penyembelihan ayam, khusus penyembelihan ayam, kemudian penyembelihan kambing atau apa sajalah hewan yang dikhususkan tempat di situ penyembelihan, maka tidak boleh kita sholat di tempat tersebut. Wallahu taala alam. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.